Kesehatan reproduksi remaja. Apa itu kesehatan reproduksi? Kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sehat mental, fisik, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses reproduksi dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan, serta dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, spiritual yang memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Apa itu remaja? Departemen Kesehatan Republik Indonesia mengklasifikasikan remaja dalam dua kategori, yaitu remaja awal berusia 12 hingga 16 tahun dan remaja akhir berusia 17 hingga 25 tahun. Lalu, apa itu kesehatan reproduksi remaja? Kesehatan reproduksi remaja adalah suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Pengertian sehat di sini tidak semata-mata bebas penyakit atau bebas dari kecacatan, namun juga sehat secara mental serta sosial kultural. Apa saja perubahan fisik pada masa remaja dalam kesehatan reproduksi? A. Perubahan fisik masa remaja dalam kesehatan reproduksi. Menurut Harry Zane Peter, perubahan fisik masa remaja merupakan perubahan fisik berhubungan dengan aspek anatomi dan aspek fisiologis, di mana kelenjar hipofise pada remaja menjadi matang dan mengeluarkan beberapa hormon seperti hormon gonadotropin yang berfungsi mempercepat pematangan sel telur dan sel sperma, serta mempengaruhi kelenjar supranalis, testosteron, dan estrogen. Lalu, apa dampak yang terjadi? Dampak yang terjadi dari produksi hormon tersebut adalah 1. Ukuran otot bertambah besar dan semakin kuat. 2. Testosteron menghasilkan sperma dan estrogen memproduksi sel telur. 3. Munculnya tanda-tanda kelamin sekunder seperti pembesaran payudara, perubahan suara, mimpi basah, tumbuhnya rambut-rambut halus di sekitar kemaluan, ketiak, dan bulu mata. Perubahan fisik dalam masa remaja merupakan hal yang sangat penting dalam kesehatan reproduksi, karena pada masa ini terjadi pertumbuhan fisik yang sangat cepat untuk mencapai kematangan, termasuk organ-organ reproduksi sehingga mampu melaksanakan fungsi reproduksinya. Perubahan yang terjadi yaitu 1. Munculnya tanda-tanda seks primer. Terjadi haid yang pertama pada remaja perempuan dan mimpi basah pada remaja laki-laki. 2. Munculnya tanda-tanda seks sekunder, yaitu pada remaja laki-laki, tumbuhnya jakut, penis, dan buah zakar bertambah besar, terjadinya ereksi, ejakulasi, suara bertambah besar, dada lebih besar, badan berotot, tumbuh kumis di atas bibir, cambang dan rambut di sekitar kemaluan dan ketiak, lalu payudara membesar. Tujuan kesehatan reproduksi remaja. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Kesehatan Reproduksi yang menjamin setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi yang bermutu, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan, di mana peraturan ini juga menjamin kesehatan perempuan dalam usia reproduksi sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat, berkualitas, yang nantinya berdampak pada penurunan angka kematian ibu. Di dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi, ada dua tujuan yang akan dicapai, yaitu tujuan utama dan tujuan khusus. Lalu selanjutnya ada hak-hak reproduksi. Hak-hak reproduksi menurut kesepakatan dalam konferensi internasional, kependudukan dan pembangunan bertujuan untuk mewujudkan kesehatan bagi individu secara utuh, baik kesehatan jasmani maupun rohani yang meliputi 1. Hak mendapatkan informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi. 2. Hak mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan reproduksi. 3. Hak kebebasan berpikir tentang pelayanan kesehatan reproduksi. 4. Hak untuk dilindungi dari kematian karena kehamilan. 5. Hak untuk menentukan jumlah dan jarak kelahiran anak. 6. Hak atas kebebasan dan keamanan berkaitan dengan kehidupan reproduksinya. Lalu yang ketujuh,
hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk termasuk perlindungan dari perkosaan, kekerasan, penyiksaan, dan pelecehan seksual. 8. Hak mendapatkan manfaat kemajuan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksinya. 9. Hak atas pelayanan dan kehidupan reproduksinya. 10. Hak untuk membangun dan merencanakan keluarga. 11. Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam kehidupan berkeluarga dan kehidupan. Hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Menurut BKKBN tahun 2000, kebijakan teknis operasional di Indonesia untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak reproduksi. 1. Promosi hak-hak reproduksi dilaksanakan dengan menganalisis perundang-undangan, peraturan, dan kebijakan saat ini yang berlaku, apakah sudah seiring dan mendukung 4 kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Hak-hak reproduksi dengan tidak melupakan kondisi lokal sosial budaya masyarakat. 2. Advokasi hak-hak reproduksi. Advokasi dimaksudkan agar mendapat dukungan komitmen dari para tokoh politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM atau LSOM, dan swasta. KIE, hak-hak reproduksi. Dengan KIE diharapkan masyarakat semakin mengerti hak-hak reproduksi sehingga dapat bersama-sama mewujudkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi. Secara garis besar, dapat dikelompokkan 4 golongan faktor yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan reproduksi. 1. Faktor sosial ekonomi dan demografi, terutama kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, dan ketidaktahuan tentang perkembangan seksual dan proses reproduksi, serta lokasi tempat tinggal yang terpencil. 2. Faktor budaya dan lingkungan, misalnya praktik tradisional yang berdampak buruk pada kesehatan reproduksi, kepercayaan banyak anak banyak rezeki, informasi tentang fungsi reproduksi yang membingungkan anak dan remaja karena saling berlawanan satu dengan yang lain. 3. Faktor psikolog, seperti dampak keretakan orang tua pada remaja, depresi karena ketidakseimbangan hormonal, rasa tidak berharga wanita pada pria yang membeli kebebasannya secara materi. 4. Faktor biologis seperti cacat sejak lahir, cacat pada saluran reproduksi pasca penyakit menular seksual, dan sebagainya.